Lewat jejaring sosial dan media massa, mereka menyebar foto yang memperlihatkan pendeta Buddha di antara tumpukan mayat atau orang berlari dengan tubuh terbakar. Mereka memberi judul gambar itu pembantaian Rohingya pada waktu itu. Halo Sobat Netizen, di kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai kejanggalan-kejanggalan Rohingya dan juga ada dugaan-dugaan kebohongan Rohingya. Nah, kenapa nih masyarakat Indonesia ini, dan juga bukan hanya masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat seluruh dunia, kenapa bisa sampai terjebak mempercayai jika orang-orang Rohingya ini pernah dibantai sebanyak ribuan orang. Nah, kalau kita mau melihat dan membuktikannya, kita bisa membuktikannya sendiri di media internet yang kita punya. Ketika kita mau mencari informasi terkait orang Rohingya, kenapa mereka ini kabur, kenapa Rohingya mengungsi, kenapa Rohingya ini melarikan diri dari negaranya, tentu artikel yang muncul jawabannya adalah mereka pernah dipersekusi ataupun dibantai sebanyak ribuan orang. Itulah mengapa mereka ini kabur. Namun pada kenyataannya, baik itu artikel lama dan artikel yang terbaru, itu hanyalah kabar-kabar yang sudah lama. Tidak ada updatean yang terbaru mengenai kabar keadaan yang berada di sana. Bahkan kabar tersebut pun tidak bisa dibuktikan secara valid. Kalau kita melihat informasi terkait pembantaian Rohingya yang berjumlah ribuan orang, tentu kita tidak akan menemukan satu foto pun bukti jika mereka ini pernah dibantai ribuan orang, ataupun bukti video bahkan dari data-data nama-nama orang Rohingya yang pernah dibantai. Bahkan sekalipun teman-teman menemukan, nanti akan mencocokkan dengan foto tersebut, ternyata itu adalah foto yang disangkut pautkan, yang tidak ada kaitannya dengan Rohingya. Maka di video kali ini kita akan melihat seperti apa penjelasan dari artikel yang membahas kebohongan Rohingya akibat berita hoax sehingga masyarakat seluruh dunia mempercayai adanya pembantaian ribuan etnis Rohingya. Untuk yang pertama di sini ada dari artikel DW. Pada awalnya, lewat jejaring sosial dan media massa, mereka menyebar foto yang memperlihatkan pendeta Buddha di antara tumpukan mayat atau orang berlari dengan tubuh terbakar. Mereka memberi judul gambar itu pembantaian Rohingya pada waktu itu. Belakangan di sini diketahui setelah diselidiki itu adalah kebohongan foto biksu di antara mayat bergelimpangan itu sebenarnya adalah gambar para rahib Buddha yang sedang menolong korban tsunami. Foto lain yang menyertai kampanye kebencian itu juga palsu. Dan di sini ketika diperiksa fakta sesungguhnya, kekerasan memang terjadi tapi tak ada pembantaian atas ribuan Rohingya. Korban tewas dalam kekerasan Juni lalu itu adalah 80 orang dan itu pun berasal dari pihak Muslim, Rohingya, dan juga Buddha. Kelompok yang tidak bertanggung jawab menggunakan peristiwa ini untuk menyebar kebencian kepada agama lain. Masalahnya, kebohongan dan politisasi tidak akan membangun solidaritas. Cara itu justru menjauhkan simpati publik dari kelompok Rohingya yang memang teraniaya. Solidaritas yang dibangun atas dasar kebencian terhadap kelompok lain justru menjauhkan kita dari tujuan mulia menyelamatkan Rohingya atas nama kemanusiaan. Kemudian, dari artikel yang lainnya, yang berjudul Tragedi Rohingya Jangan Disikapi dengan Kebohongan. Di sini pun dijelaskan, tragedi kemanusiaan menimpa umat muslim Rohingya di Arakan Rahine, Myanmar adalah kebutaan kemanusiaan patut dikecam. Tapi jangan sampai publik umat Islam Indonesia terjebak upaya kelompok berkepentingan yang sengaja memanfaatkan peristiwa tersebut. Nah, terjebak dimaksud di sini menurut Asisten Informasi dan Komunikasi Satkornas Banser Gatot Arifianto di Bandar Lampung mengatakan, ialah memviralkan informasi tidak benar atas tragedi tersebut melalui media sosial hingga pesan berantai. Ia menuturkan, ada beberapa gambar tidak berhubungan dengan tragedi Rohingya diberi narasi yang berpotensi membangun kebencian. Jampel Yesi, aktivis Tibet yang berlari membakar diri di kerumunan massa menentang kunjungan Presiden Cina Hu Jintao ke India pada 2012, diberi narasi pembantaian etnis Rohingya oleh kelompok beragama lain. Padahal ini tidak ada kaitannya. Kemudian, ada juga foto korban kebakaran di Kongo pada 2010 juga diberi narasi sebagai etnis Rohingya yang menjadi korban pembantaian di Myanmar.
termasuk foto seorang anak dengan leher bertali putih diberi makanan di piring seperti hewan peliharaan oleh ibunya di Filipina pada tahun 2015. Di sini, ia juga mengingatkan Al-Hujurat ayat 6 untuk terus dipegang, termasuk peristiwa Perang Khandaq ketika Sayyidina Ali memilih meninggalkan dedengkot musyrikin Quraisy yang meludahi wajah menantu Nabi Muhammad tersebut sesaat setelah dilumpuhkan. Tidak ada kejernihan dalam kemarahan seperti dicontohkan Sayyidina Ali. Setiap muslim pasti sakit atas tragedi Rohingya. Tapi, tepatkah rasa sakit itu dilawan, dilampiaskan dengan menyebar kebohongan, tidak sejalan dengan perintah Allah? Tidaklah itu justru menunjukkan tragedi baru memiliki agama tanpa iman. Itulah yang dijelaskan oleh Gatot ya, dan juga di sini disampaikan oleh Asisten Informasi dan Komunikasi Satkornas Banser Gatot Arifianto di Bandar Lampung pada saat itu. Nah, jadi bukti-bukti pembantaian ribuan Rohingya ini bisa kalian buktikan sendiri ya. Adakah bukti dari foto ataupun video, bahkan data-data yang valid terkait adanya orang-orang Rohingya ini pernah dibantai sebanyak ribuan orang. Pada dasarnya ketika kita mau mencari informasi itu, tentu yang muncul adalah sejarah lama ataupun artikel yang mengcopy paste kemudian diperbarui saja, tetapi tidak ada yang menarasikan secara informasi yang terbaru mengenai keadaan di Rohingya. Nah, kalau misalnya kalian menemukan ada berita bukti foto Rohingya itu dibantai dan misalnya ada yang sedang dibakar, itu silahkan cari dengan sumber-sumber yang saya sebutkan tadi. Bahwasanya di sini dijelaskan, teman-teman bisa mencoba untuk mengetik misalnya di sini korban kebakaran di Kongo pada 2010. Nanti pasti ketika kalian mau mencari foto-foto korban dari pembantaian Myanmar yang ribuan orang, itu adalah fotonya adalah pasti itu foto yang muncul adalah informasi mengenai kebakaran di Kongo pada tahun 2010. Jadi di sini disangkut pautkan ya, ketika ada biksu yang lari kemudian orang-orang di belakangnya terbakar, itu ternyata tidak ada kaitannya. Justru itu adalah orang yang memang sengaja membakar diri di kerumunan massa menentang kunjungan Presiden Cina Hu Jintao ke India pada waktu 2012. Jadi ketika kalian mencari informasi foto-foto korban pembantaian Rohingya, itu kalian akan menemukan foto tersebut ternyata dicantumkan juga di informasi yang tidak berkaitan. Maka dari itu, di sini kita memang tidak bisa menemukan bukti yang valid jika orang-orang Rohingya ini di negaranya itu pernah dibantai sebanyak ribuan orang. Namun tidak diketahui ya siapa aktor utama yang menyebarkan narasi hoax ini sehingga bisa dipercayai masyarakat dunia hingga saat ini.